Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Tapi mungkin saya akan hanya fokus di kesetimbangan benda tegar. Titik beratnya mungkin pertemuan selanjutnya. Nah, kompetensi dasar apa yang akan kita capai? Kompetensi dasar itu maksudnya tuh kalian memahami apa saja. Sebagian sudah termasuk torsi, momen inersia, titik berat belum, momentum sudut sudah. Jadi titik beratnya di titik berat yang mengarah ke kesetimbangan benda tegar. Oke. Indikatornya apa? Dua teratas yaitu menerapkan prinsip kesetimbangan benda tegar dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan menganalisis sistem-sistem dalam keadaan setimbang. Nanti ada kasus-kasusnya sekitar 3. Itu indikator yang akan kita capai. Nah, ini contoh beberapa aplikasi dari penerapan kesetimbangan benda tegar dan titik berat. Contohnya nih orang yang menaiki sepeda tanpa pengaman, tanpa tali, tapi dia bisa tetap tegak. Pada prinsipnya bagaimana ya? Ini mengatur titik beratnya letaknya di mana. Kemudian menara Pisa itu juga tetap condong dari awal pembuatan sampai sekarang tidak roboh. Ini prinsipnya seperti ini kalau digambarkan. Ini titik beratnya itu tidak melebihi dari ujung salah satunya, ujung sisi sini nih, yang saya merahin ini. Nah, kalau titik beratnya ternyata melebihi ujung yang sebelah sini, ini pasti misalkan di titik A sini ya, titik beratnya di A sini. Berarti pasti menaranya roboh kalau kalian mendesain menara seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Ya mungkin orang-orang Italia zaman dulu sudah pintar-pintar, sehingga sudah punya pikiran tentang pusat massa. Oke, ini jenis-jenis kesetimbangan. Mungkin kita sudah paham, tapi klasifikasinya belum pernah dengar. Sekarang saya perdengarkan. Kesetimbangan stabil. Kesetimbangan ini contohnya tuh benda yang ditaruh di mangkok kayak gitu. Jadi benda di posisi paling rendah itu disebut kesetimbangan stabil. Kalau kita kasih gaya, memang bendanya akan naik, Tetapi kalau kita lepaskan gayanya, dia akan kembali ke titik semula. Stabil kayak gitu. Nah, yang satunya lagi labil. Labil itu berada di puncak. Kalau kita kasih gaya, dia akan turun ke bawah dan tidak bisa kembali lagi. Itu labil. Kalau kesetimbangan netral, meskipun kita kasih gaya ke depan maupun ke belakang, dia titik beratnya akan pada posisi yang maksudnya itu nggak berubah, nggak naik, nggak turun, tetap datar saja titik beratnya di situ meskipun kita dorong ke kanan maupun ke kiri. Oke, selanjutnya yang dinamakan setimbang itu punya syarat di fisika. Apa saja syaratnya supaya benda bisa dikatakan setimbang? Yang pertama, semua gaya yang bekerja pada benda nilainya resultannya harus nol. Maksudnya apa? Jika total gaya itu nilainya nol, maka benda nggak mungkin bergeser ke kanan ketika didorong maupun bergeser ke kiri ketika didorong. Atau tidak bisa bergerak ke atas maupun bergerak ke bawah. Makanya di sini ketika si benda tidak bergeser ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah, maka sigma fx total gaya pada sumbu x dia harus nol. Bisa dikatakan setimbang tuh. Sigma gaya yang ke arah sumbu y harus juga sama dengan nol supaya bisa dikatakan setimbang. Satu lagi, juga harus sigma fy-nya nol. Jadi kalian untuk menyelesaikan soal-soal benda yang setimbang, kalian harus menggambar gaya, semua gaya. Semua ada gaya Newton, ada gaya berat, ini gaya normal, gaya berat, dan gaya-gaya kalau ada tali, tegangan tali itu harus digambar. Kalau ada sumbu X, Y, Z, kalau misalkan ada tegangan tali yang arahnya belum searah sumbu X, sumbu Y, maupun sumbu Z, kalian harus memproyeksi, gitu ya. Oke, sip. Itu yang berkenaan dengan gaya. Tapi ada satu lagi, dinamakan setimbang di fisika itu jika sigma torsinya 0. Artinya benda tidak berputar. Contoh nih, kalau ini ada orang, jadi dikatakan setimbang jika batangnya itu tidak berputar gitu ya. Tidak jomplang, jomplang di porosnya di B sini, tidak jomplang. Oke, kita langsung saja pada ini penerapan uh, atau contoh soal kasus satu. Ini ada balok beratnya 200 Newton ditarik dengan tali T1 dan T2. T1 dengan T2 ini
di soal-soal biasanya tidak digambar, tapi ini saya gambarkan. Kemudian kalian pasti bertanya di sini kenapa nggak digambar T3 gitu. Oh, untuk lebih lengkapnya kita coba lihat ini aja penyelesaiannya dulu. Ada dua cara. Ini cara yang pertama. Pertama, kalian sekali lagi gambar gaya. T1 dengan T2 sudah saya gambarkan, kemudian W juga sudah gambar. Tapi saya ulangi, kenapa T3 nggak digambar di sini? Kan biasanya ada T3. Nah, karena setimbang, maka nilai W, ini W dengan T3 itu nilainya sama. Jadi, boleh kalian tidak usah memakai T3, tapi langsung W saja. Ini langsung pakai W saja. Gitu ya. Kemudian, karena untuk menerapkan syarat setimbang ada sigma fx, sigma fy, dan sigma fz, di gambar kita ini ada X dan Y, tapi T2 itu belum searah sumbu X maupun Y. Maka kita harus proyeksikan T2. Makanya ini ada proyeksi yang searah sumbu X sama searah sumbu Z. Nah, 53 dapatnya dari mana ini coba? Di sini kan sudutnya 53. Berarti yang di sini, nih, di sudut sini, sini nih yang saya merah ini ya. Ini sudutnya pasti 53 juga gitu, karena berseberangan. Saya gambarkan di sini 53. Nah, ini T2 yang sebelah sini kan, ini TX ini kan sisi samping. Kalau samping pakai cos, makanya TX sama dengan T2 cos 53. Yang ke atas TY, T2 sin 53. Nah, itu kita masukkan ke persamaan sigma fx sama dengan 0 sebagai syarat setimbang. Yang searah sumbu X ke kanan positif nih, T2 cos 53 min T1 sama dengan 0. Ketemu persamaan 1, T1 sama dengan T2 cos 53. Kemudian sigma FY yang searah sumbu Y yang ke atas positif. Nih, T2 sin 53 positif, W-nya ke bawah min. Berarti T2 sin 53 kurangi W sama dengan 0. Sin 53 itu sama dengan 4 per 5 atau 0,8 T2. Sama dengan W-nya tadi 200, T2 ketemu 250. Kalau sudah ketemu, dimasukin ke T1 yang atas, nanti kita dapatkan T1 sama dengan 150. Nah, sudah ketemu semuanya. Nah, cara yang kedua kita menggunakan aturan sinus. Mungkin insya Allah kalian sudah dapat di materi matematika. Untuk menerapkan aturan sinus dalam menyelesaikan soal ini, kalian harus mencari sudut-sudut antara dua gaya yang berdekatan. Contoh nih, antara T1 dengan T2 ini sudutnya berapa? Nah, kita bisa membedah tadi. Ini kan 53, gitu ya. Ini 53, kemudian ini 90, berarti sudut yang di sini 53 tambah 90, 143. Kemudian yang sini, siku-siku berarti ini kan 90. Berarti yang di sini ya tinggal 360, kurangi 90, kurangi 143, sama dengan 127. Itu syaratnya harus mengetahui sudut antara dua gaya. Kalau sudah ketemu, ini kita masukin. Aturan sinus itu mudah ngafalinnya begini. F1 per sin sudut di depannya. Sudut di depannya kan beta. Berarti F1 per sin beta. Sama dengan F2 per sin sudut di depannya. Sudut di depannya itu kan alfa. Berarti F1 per sin beta sama dengan F2 per sin alfa. Sama dengan F3 per sin gamma. Gamma sudut di depannya. F3 sudut di depannya kan gamma. Oke, sip. Nah, untuk menyelesaikan, kita mau mencari T2 dulu nih. Karena yang diketahui W, ini kan W-nya sudah diketahui 200, berarti kita untuk mencari T2, pakai T2 dengan W. T2 per sin sudut di depannya, sin 90 sama dengan W, sudut di depannya, sin 127. Ya, silahkan dipahami cara mengubah sin di atas 90 menjadi sin kurang dari 90 yang istimewa. Tinggal dihitung, ketemu T2 sama dengan 250. Kemudian untuk mencari T1, kalian boleh menggunakan persamaan T1 dengan W atau T1 dengan T2 yang barusan sudah dapat. Saya ini pakai T1 dengan T2 karena T2 itu sudah di depannya 90, enak gitu ya. Makanya ini T2 per sin 90, T2 per sin 90 sama dengan T1 per sin 143. Kebetulan ini saya salah bikin, harusnya ini sin 143 gitu ya. Tapi insya Allah hitungannya sudah benar. Ini seharusnya sin 143 gitu ya. Oke, silahkan pakai cara mana saja yang kalian nyaman.